warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Siapa di sini yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Aira Oke, bukalah bukunya halaman 33. Febri, bukalah bukunya halaman 33. Ya, Febri, Hafiz. Ya, kita baca lagi ya. Sudah? Ya, 33. Febri. Tentang tumbuhan. Kemarin ini ada belajar tentang apa? Tentang hewan. Hewan itu terbentuknya ada 3, ada karnivora, ada omnivora. Nah, hari ini kita belajar tentang tumbuhan, penyesuaian diri tumbuhan. Sebelumnya, Ibu nak tanya, ini gambar apa? Kaktus. Ciri-cirinya ada apa, Beb? Ada bisa hidup tanpa air, batangnya tebal. Nah, bagaimana cara kaktus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Macam mana caranya? Bertahan hidup di pasir. Ya, macam mana? Kan di kaktus ini dia tuh memiliki batang yang tebal. Nah, batang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Hemat air dengan cara yang agar dapat mengambil air dengan cepat. Ya, benar. Nah, selanjutnya langsung saja ya. Kalian baca coba. Siapa nak baca? Bila. Yang nomor 1, penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Langsung memang. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan air disebut juga hidrofit. Perhatikan gambar 2.10. Bagaimana menurutmu ciri-ciri hidrofit? Hidrofit tumbuh dengan batang bentuk dan ranting. Akarnya kecil-kecil dan daunnya mirip, sehingga tumbuhannya ini tahan terkena arus yang tiada henti. Beberapa hidrofit mengapung bebas dan menyerap zat hara yang terlarut dalam air. Tumbuhan air disebut juga hidrofit. Tadi apa? Teratai. Ini nak catat teratai. Nah, kenal belum ini nggak teratai? Nah, hidrofit yang akarnya berada di dasar perairan memiliki batang dengan ruang udara kecil-kecil di dalamnya. Dengan ruang udara tersebut, tumbuhan dapat tetap tegak atau mengapung. Batang yang penuh udara juga berfungsi membantu menyalurkan oksigen ke akar. Selanjutnya siapa nak baca? Bapak Ina. Hidrofit yang akarnya berada di dasar perairan memiliki Yang B, batang Bapak Ina. yang B. Tumbuhan yang hidup di gurun padang pasir. Gurun bukan daerah dengan sedikit air. Karena itu tumbuhan yang hidup di gurun akan berusaha menghemat air dengan berbagai cara. Ada yang memiliki akar-akar halus yang dapat mengambil air dengan cepat pada saat hujan. Ada yang menyimpan air dalam daun atau batangnya. Dan ada yang memiliki daun dengan permukaan sangat sempit bahkan menyerupai duri untuk memperkecil penguapan. Contoh tumbuhan yang hidup di gurun adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di gurun disebut xerophyt. Nah, tumbuhan yang hidup di gurun disebut apa? Tumbuhan yang hidup di gurun? Xerophyt. Tumbuhan yang hidup di gurun.
Suhunya sangat dingin karena pancaran cahaya matahari daerah tersebut sangat lemah. Tumbuhan yang hidup di daerah bersalju dapat bertahan hidup dengan tidur, tidak aktif selama berbulan-bulan sampai juga hibernasi. Bukan yang pada musim panas. Pada musim panas saat daerah bersalju terkena cahaya matahari. Selama 24 jam tumbuhan berfotosintesis hampir sepanjang hari. Hasil fotosintesis dikumpulkan untuk persediaan energi di musim dingin. Kemudian sewaktu intensitas cahaya matahari dan suhu menurun, tumbuhan mulai tertidur. Salah satu tumbuhan yang dapat hidup di daerah bersalju adalah lumut. Oke, bentar. Tumbuhan yang hidup di daerah bersalju. Contohnya lumut. Daerah bersalju itu daerah apa? Yang tertutup lapisan salju atau es. Tumbuhan yang hidup di daerah bersalju dapat bertahan hidup dengan tidur atau tidak aktif selama berbulan-bulan. Disebut juga hibernasi. Lanjut deh. Tumbuhan yang hidup di air asin. Kebanyakan tumbuhan mudah sekali rusak atau mati akibat air asin. Tapi ada tumbuhan yang dapat hidup di air asin, yaitu bakau. Akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap. Kelebihan garam lainnya dikeluarkan ke permukaan daun dan batang. Buahnya Bu. Akar bakau mengandung logam yang miskin oksigen. Oleh karena itu bakau memiliki akar khusus yang menuju ke permukaan air pada waktu air turun. Akar ini memiliki kemampuan menangkap udara dan mengeluarkan bagian cepat yang ada di dalam mulut. Akar khusus ini dinamakan akar makan atau Tumbuhan yang hidup di air asin. Contohnya bakau. Kalau kalian nak jika contoh bakau ada di gambar 2.13 di sampingnya lihat. Oke, banyak akarnya dia. Banyak akarnya itu. Nah, akar khusus yang dimiliki oleh bakau ini disebut apa? Akar yang menyembur ke permukaan. Ya, namanya akar napas atau Pneumatofora. Lanjutnya, yang penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, yang tadi kan penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Selanjutnya, untuk melindungi diri, coba Lesi baca. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Tumbuhan juga memiliki sistem pertahanan diri untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Berikut ini beberapa cara tumbuhan diri. Menghasilkan racun. Tumbuhan telah mengembangkan banyak racun yang kuat untuk mengusir hewan dan serangga. Beberapa di antaranya mengandung racun cyanida dalam daunnya yang bisa membuatakan hewan dimakan. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun adalah pohon jarak, hemlock, dan kecupu. Kecupu yang pertama menghasilkan racun. Tumbuhan telah mengembangkan banyak racun yang kuat untuk mengusir hewan dan serangga. Contohnya pohon Contohnya bisa dilihat di gambar 2.14 di sampingnya. Itu bunga kecubu. Selanjutnya mareta yang bulu yang menyebabkan gatal. Bulu yang menyebabkan gatal. Tumbuhan bambu dan netel memiliki bulu-bulu yang dapat menyebabkan gatal-gatal bila disentuh. Bahkan tumbuhan netel memiliki bulu sangat tajam yang dapat menyengat sehingga kebanyakan hewan menjauhinya. Bulu yang menyebabkan gatal. Bulu-bulunya kan? Bulu-bulu halusnya. Nah, itu deh bulu yang menyebabkan gatal. Jadi hewan menjauhinya. Keladi ada bulu. Tidak. Oh, itu banyu-banyunya yang
Bu, aku D kan? Aku tahu. C. Meniru keadaan Aku D. C. Meniru keadaan lingkungan sekitarnya. Tumbuhan batu di bawah banyak ditemukan di gurun Afrika. Tumbuhan ini memiliki 2 daun bulat yang tampak seperti batu. Daun tumbuhan ini disukai hewan. Oleh karena itu, tumbuhan litop melindungi diri dengan menyerupai batu sehingga tidak dimakan oleh hewan. Meniru keadaan lingkungan sekitarnya. Coba lihat contohnya di gambar 2.15. Ini tumbuhan batu atau litops. Agar dia tidak dimakan oleh hewan, dia menyerupai batu. Selanjutnya, Des. Ini Andi. Beberapa tumbuhan seperti nangka, sawo, karet, jambu, mate, dan bunga kemboja akan mengeluarkan getah untuk melindungi diri dari hewan yang akan memakannya. Tadi contohnya nangka. Tak pernah belum lihat buah nangka? Iya. Ya, nah buah nangka ini mengeluarkan getah. Sehingga getah tadi itu menempel pada tubuh hewan dan mengakibatkan hewan sulit bergerak. Selanjutnya, Anisha. Memiliki duri yang tajam. Selain mawar, tumbuhan yang memiliki duri sebagai bentuk pelindungan diri adalah salak, bougainville, kaktus, dan jeruk nipis. Duri yang tajam akan melindungi tumbuhan dari hewan yang akan memakannya. Memiliki duri yang tajam. Contohnya tadi, Mawar, kaktus, salak, dan jeruk nipis. ya, pintar di sini. Nah, di sini kalau ada latihan, ada KPD, kalian disuruh menjodohkan. Misalnya kaktus. Kaktus tadi ciri-cirinya apa? Memiliki duri yang tajam. Duri. Berarti geser ke Bawah. Seperti kan? Pensel boleh, pena. Nah, sebelumnya isi nama sama ke gelas. Nah, boleh, pensel boleh. Paham kalau kok ada yang lagi tanya ke dah? Berapa yang tadi? Satu yang kasih tadi. Yang tumbuhan hidup di air. Pohon jati ya. Nah, sudah kan? Bu, ini baru. Kau sini bu. Sudah kan? Nah, sudah kan belum? Habis belumnya? Sudah. Ayo. Nah, coba aja yang pertama apa itu? Kaktus. Selanjutnya? Iya, betul itu. Yang di sini, Be. Yang di kaktus, bisa betul. Selanjutnya yang pohon jati apa habis jawabannya? Selanjutnya teratai. Pohon jarak. Masukkan?
Tangan